Putriku meninggal dunia saat aku jadi TKW dan suamiku menyimpan sebuah rahasia yang aku tidak ketahui. Episode 2. Tamat. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya rabbal alamin. Aku masih terpaku di tempat, menatap punggung ibu mertuaku yang menghilang di balik pintu samping. Ada yang terasa mengganjal di dadaku. Ucapan Mirna tadi, apa yang sebenarnya ia maksud, dan mengapa dia tidak langsung mengatakannya? Aku menghela nafas panjang, lalu menoleh ke meja. Kresek ungu dari Mirna masih di sana. Kini isinya sudah berkurang setelah ibu mertuaku mengambil sebagian. Aku melangkah mendekat, mengamati kotak kue lapis legit yang tersisa. Jemariku tanpa sadar menyusuri pinggiran kotak itu. Mirna memang tidak pernah datang dengan tangan kosong. Tapi kali ini, aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Aku kembali mengingat sorot matanya saat ia berbisik di telingaku tadi. Mungkin kapan-kapan kau bisa datang ke rumahku, biar ibuku yang cerita. Pikiran itu membuat jantungku berdetak lebih cepat. Aku harus segera mencari tahu. Namun sebelum aku bisa berpikir lebih jauh, suara langkah kaki terdengar dari luar. Tidak lama kemudian, Mas Fadil muncul dari pintu depan. "Nur, aku dengar Mirna tadi kesini ya?" tanyanya. Nada suaranya terdengar sedikit tenang. Aku mengangguk. "Iya, Mas. Dia baru saja pulang." Mas Fadil mengangguk pelan, lalu melirik ke meja. Matanya langsung tertuju pada kotak kue lapis legit yang tertinggal di sana. "Dia bawa apa ke sini?" tanyanya. "Dia bawa ini," tanyanya. "Iya, Mas. Dia membawakannya untuk kita," jawabku sambil mengamati ekspresinya. Sejenak aku melihat kilatan aneh di matanya, tapi hanya sekilas sebelum ia kembali memasang wajah datarnya. "Kamu tadi ngobrol apa sama dia?" Aku menyipitkan mata, merasa heran dengan pertanyaannya yang seolah menyelidik. "Biasa saja, Mas. Hanya menanyakan kabar. Dia juga bilang ikut sedih atas kepergian Natasha." Aku sengaja menyebut nama Natasha, berharap bisa melihat reaksinya. Mas Fadil hanya terdiam sesaat, sebelum akhirnya mengangguk pelan. Ya sudah." Tanpa berkata lebih lanjut, ia melangkah menuju kamar. Aku menatap punggungnya yang menjauh, dan semakin yakin ada sesuatu yang dia sembunyikan. Aku menggenggam kotak kue itu dengan erat. Besok, aku akan ke rumah Mirna. Aku harus tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. "Kamu mau kemana, Dek?" Suara Mas Fadil menghentikan langkahku. Aku menoleh, mendapati suamiku yang baru saja keluar dari kamar mandi. Rambutnya masih basah, dengan beberapa tetes air yang menetes ke lehernya. Wajahnya nampak segar, seolah tidur siang yang panjang benar-benar memberinya energi baru. "Aku mau ke rumahnya Mirna sebentar, Mas," sahutku tanpa banyak penjelasan. "Kok kamu ke sana lagi? Bukannya tadi pagi dia sudah main ke sini?" Alisnya terangkat, nada suaranya terdengar heran. "Namanya juga silaturahmi. Lagi pula tugasku di rumah ini kan sudah selesai. Masakan sudah matang, rumah juga sudah bersih. Kalian tinggal makan kalau kalian lapar. Jadi biarkan aku pergi sebentar ya." "Nur, kamu kok nggak capek? Lagi pula rumah masih dalam suasana berduka. Nggak pantas kalau kamu malah pergi jalan-jalan," katanya. Suaranya terdengar lebih serius. Aku menatapnya, lalu menghela nafas. "Kenapa nggak boleh? Semalam saja kamu pergi sampai larut malam tanpa pikir panjang." "Itu karena aku kerja, Nur. Aku juga sudah minta maaf kan?" Aku mendesah.
menahan geram yang mengganjal di dadaku. Kita kan sudah lama gak ada waktu berdua. Apa kamu gak kangen sama aku, Nur? Aku kangen, ucapnya, lalu tiba-tiba mengecup pipiku. Belum sempat aku merespon, suara lain tiba-tiba menyela. Duh, masih siang kok, sudah romantis-romantisan saja. Aku menoleh dan melihat Mbak Eka masuk tanpa permisi. Ia langsung melirik ke arah Mas Fadil, lalu menariknya. Fadil, ayo ikut aku ke rumah ibu sebentar. Aku hanya bisa menghela nafas. Entah apa yang mereka bicarakan, tapi firasatku tidak enak. Ada sesuatu yang mereka sembunyikan, sesuatu yang mungkin berkaitan dengan Natasha. Aku segera meraih tasku dan memasukkan ponsel ke dalamnya. Aku harus mencari tahu sendiri. Aku tidak bisa terus-menerus dikelilingi oleh kebohongan. Baru saja aku melangkah keluar rumah, suara Mas Fadil kembali menghentikanku. Nur, tunggu! Aku menoleh. Ia sudah berdiri di ambang pintu. Wajahnya nampak tegang. Ia berjalan cepat mendekatiku, lalu menarik tanganku dengan lembut. Ada apa sih, Mas? Tanyaku dengan nada datar. Masuk dulu sebentar. Ada yang harus kita bicarakan. Aku menatapnya curiga. Masalah apa lagi? Ibu tadi ngomong ke Mas. Katanya kamu membantah ucapannya. Dahiku mengeriyit. Membantah apa? Soal pekerjaan. Sekarang ibu nangis. Dia merasa pengorbanannya sebagai seorang ibu tidak dihargai. Ujar Mas Fadil. Aku memutarkan bola mataku mendengar ucapan Mas Fadil. Sandiwara apa lagi ini? Maksud ibu, biar uang gajiku tetap untuk biaya kuliah Anggi. Dan kalau bisa, kamu cari kerja lagi, Nur. Astagfirullah. Aku gak bermaksud untuk menyinggung seperti itu, Mas. Aku tahu kok, meski sudah menikah, anak laki-laki tetap milik ibunya. Tapi kamu pun harus ingat, kalau kamu juga punya tanggung jawab untuk menafkahiku. Bukan hanya keluargamu saja, Mas. Aku ini tulang rusuk, bukan tulang punggung. Jadi wajar kan, kalau misalnya aku meminta nafkah dari kamu? Selama 5 tahun aku sudah rela berkorban, membantumu, menggantikanmu jadi tulang punggung keluarga, memperbaiki perekonomian keluarga kita, Mas. Kenapa kamu jadi mengungkitnya? Apa kamu gak ikhlas? Brak! Ku gebrak meja di hadapanku, membuat laki-laki itu terkejut. Keterlaluan kamu menilai aku seperti itu, Mas. Kalau aku gak ikhlas, sudah dari dulu aku tidak mau bekerja menjadi TKW. Sekarang, aku cuma ingin istirahat dulu, Mas. Aku capek. Aku lelah hati dan pikiran, tapi kalian bahkan kamu sendiri pun tidak mau untuk mengerti apa yang aku rasakan. Mas Fadil memijat pelipisnya dan mendesah pelan. Maaf, aku salah bicara. Bukan maksudku seperti itu, Nur. Nada suaranya mulai melemah, tapi hatiku sudah terlanjur emosi dengan kata-katanya. Apa selama ini aku masih kurang sabar? 5 tahun bukan waktu yang sebentar, Mas. Dan selama itu pula, aku kehilangan banyak momen kebersamaanku dengan Natasha. Tapi apa yang aku dapatkan sekarang? Aku kehilangan Natasha, Mas. Apa kamu bisa mengembalikan Natasha ke kehidupanku sekarang? Mas Fadil menatapku. Ia menggeleng pelan lalu menunduk. Aku mempercayakan semuanya kepadamu. Tapi kamu justru mematahkan harapanku. Sakit rasanya, Mas, ujarku seraya menunjukkan ke ulu hatiku. Dan luka kehilangan ini tidak akan pernah bisa sembuh. Iya, aku minta maaf ya, Nur. Di mana perasaanmu sebagai seorang suami? Kamu justru menyuruhku untuk bekerja lagi. Dan kamu juga menuduhku membantah ucapan ibu. Itu sangat keterlaluan, Mas. Mas Fadil menghembuskan nafas panjangnya, lalu meraih tanganku.
Iya, aku minta maaf, Nur. Aku sudah salah. Maafkan aku ya. Aku hanya mendengar ucapan ibu saja, tanpa mendengar penjelasan dari kamu. Tolong maafin aku ya, Nur. Ku tarik tanganku dari genggamannya. Entah kenapa rasanya sudah muak. Nanti aku akan mencari kerja tambahan, biar bisa memenuhi kebutuhan kita untuk sekeluarga. Itu kan memang tugasmu, Mas. Pokoknya, untuk sekarang aku cuma ingin istirahat dulu, menenangkan pikiranku dan hatiku. Laki-laki itu manggut-manggut setuju, tapi entah apa yang ada di pikirannya. Aku pun tidak tahu. Akhirnya kuurungkan niatku untuk pergi ke rumah Mirna. Biar besok saja aku pergi. Semoga ada waktu dan tidak ada drama seperti ini lagi. Begini Nur, kemarin biaya pengurusan jenazah dan pemakaman Natasha pakai uangnya Eka. Karena suamimu itu nggak pegang duit. Kebetulan ini kan ada uang kematian dari para tetangga. Tapi jumlahnya masih kurang banyak kalau buat gantiin uangnya Eka. Ujar ibu tiba-tiba saat kami menyantap makan sore bersama. Sepertinya ibu sudah melupakan masalah tadi pagi. Ada Mbak Eka dan Mbak Retno yang menatapku hati-hati sembari mengunyah makanannya. Sedangkan Mas Fadil hanya tertunduk. Tangannya memainkan sendok di piring. Habis berapa, Bu? Tanyaku. Habisnya 3 jutaan. Buat beli papan kayu, kain kafan, dan tetek bengek lainnya. Belum buat bayar tukang gali kuburnya. Terus belanja buat masakin tukang gali kubur. Buat ngasih uang rokok Pak Lebe sama beli jajanan. Banyak sekali pengeluarannya, Nur. Aku terdiam untuk beberapa saat. Iya benar, Nur. Kemarin pakai uangnya Mbak dulu. Soalnya si Fadil bilang gak ada uang. Kamu pulang dari luar negeri pasti bawa uang banyak kan? Tanya Mbak Eka kemudian. Maaf ya, sebenarnya kami gak enak bilang ini sama kamu. Tapi mau ngomong sama siapa lagi? Iya Mbak, nanti aku ganti uangnya. Aku gak mau ada utang atas nama biaya pemakaman Natasha. Ah, kalau begini kan ibu jadi lega. Takutnya kamu gak percaya sama ucapan kami. Sahut ibu lagi. Aku melirik ke arah Mas Fadil yang tidak berani menatapku. Kamu cuma omong kosong saja, Mas. Lagi-lagi aku yang diandalkan. Hari kedua mengadakan doa dan tahlilan untuk Natasha akhirnya berjalan dengan lancar. Kami masih saling diam meski berada di satu kamar yang sama. Mata hanya menerawang ke langit-langit kamar, larut dalam pikiran masing-masing. Cukup lama hanya tarikan nafas dan detak jarum jam saja yang terdengar. Entah kenapa, tidak ada rasa rindu yang menggelora di hati ini pada sosok suami yang kini tengah berbaring di sampingku. Rasa rinduku seolah terkikis begitu saja, bersama dengan kehilangan Natasha. Maaf ya, kamu jadi harus bayarin Mbak Eka. Aku memang gak becus jadi suami. Uang segitu saja tidak ada. Baru sadar kamu sekarang, Mas. Aku tersenyum masam melihat ekspresinya. Tiba-tiba, ponsel Mas Fadil berdering berkali-kali. Itu ada telepon, kenapa gak kamu angkat? Siapa tahu penting, ujarku. Mas Fadil beranjak duduk dan mengambil ponsel di atas meja. Ia sempat menatapku sejenak, lalu mengangkat panggilan telepon itu. Dari Amanda, tutur Mas Fadil menjelaskan tanpa ku minta. Aku hanya memandangnya sekilas. Kuharap kamu tidak cemburu dengan Amanda ya, Nur. Dia itu kan cuma anak majikanku. Aku antar jemput dia setiap dia membutuhkan jasaku. Jadi hanya murni pekerjaan, tidak ada yang lebih dari itu. Sahutku malas. Mas Fadil kembali berbaring dan mendekat ke arahku. Ia menatapku dan membelai rambutku pelan, meski sudah kutepis beberapa kali. Nur, Mas kangen banget sama kamu. Bisakah? Aku masih capek, Mas.
Biarkan aku istirahat dulu sampai badanku lebih fit, sahutku. Pagi ini Mas Fadil sudah tampil rapi dan wangi. Penampilannya begitu berkelas dengan celana jin yang pas di tubuhnya, kemeja lengan panjang yang dilipat hingga ke siku, serta arloji mahal yang melingkar di pergelangan tangannya. Rambutnya tertata rapi, disisir ke samping dengan pomade yang membuatnya nampak lebih berkilau. Aroma parfumnya yang maskulin pun tercium samar. Tidak bisa dipungkiri, suamiku terlihat tampan dan keren pagi ini. Tapi benarkah dia benar-benar tidak punya uang seperti yang selalu ia keluhkan? Atau hanya memang gayanya saja? Penampilannya sekarang sungguh berbeda dengan yang dulu, saat masih bekerja serabutan. 5 tahun aku pergi dan banyak hal yang telah berubah, termasuk dirinya. Mas berangkat dulu ya Nur, takut telat, katanya sambil mengulurkan tangan untuk kusalami. Aku menatapnya sejenak sebelum menyambut tangannya. Kamu gak sarapan dulu mas? Tanyaku pelan. Nanti saja di jalan, aku buru-buru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawabku lirih, memperhatikan punggungnya yang semakin menjauh. Begitu Mas Fadil pergi, aku segera bersiap untuk membuka lemari, mengambil tas, lalu memasukkan buku diariku dan tabunganku. Aku tidak mau meninggalkan barang-barang berhargaku di rumah ini, terutama setelah kejadian kemarin, saat seseorang nekat menggeledah kamarku. Sikap saudara iparku yang lancang membuatku lebih berhati-hati. Saat hendak keluar rumah, langkahku terhenti oleh suara ibu mertuaku yang tiba-tiba menyapaku di jalan. Kamu mau kemana, Nur? Tanyanya dengan tatapan tajam. Sebentar saja, Bu. Ada urusan, jawabku singkat. Kamu ini bagaimana sih? Suami baru saja pergi, kamu juga mau pergi. Aku menarik nafas dalam, berusaha mengendalikan diriku. Mau cari informasi kerja, Bu? Jawabku akhirnya. Cukup untuk membuatnya berhenti bertanya lebih jauh. Tanpa menunggu reaksinya, aku segera melangkah menjauh, menuju komplek RT sebelah, rumah Ibunda Mirna. Sesampainya di sana, aku tertegun. Rumah yang dulu berdinding bilik itu kini telah berubah menjadi bangunan kokoh dengan tembok bercat krem. Desainnya modern, dengan halaman depan yang dipenuhi dengan tanaman hias yang tertata rapi. Benar ini rumahnya Mirna, gumamku pelan, merasa sedikit tidak percaya. Saat masih mencoba mencerna perubahan itu, seorang wanita parubaya keluar dari rumah. Mata kami saling bertatapan sesaat sebelum aku yakin siapa dia. Bu Limah, bisikku pelan, kemudian segera menghampiri dan menyalami tangannya. Nur, ucapnya sedikit terkejut. Aku mengangguk dan dia pun tersenyum, mempersilahkan aku masuk. Saat kami berbincang, aku baru tahu bahwa Mirna tidak ada di rumah. Dia pergi kemarin siang untuk mencari pekerjaan. Kami berbincang sejenak tentang berbagai hal, hingga aku memberanikan diri untuk menanyakan sesuatu yang selama ini mengganggu pikiranku. Bu, apakah ibu tahu sesuatu tentang Natasha selama aku pergi ke luar negeri? Tanyaku, menatapnya dengan harap-harap cemas. Bu Limah terdiam sejenak setelah mendengar pertanyaanku. Aku bisa melihat ada kegelisahan di matanya, seolah ia ragu untuk berbicara. Bu, panggilku pelan, mencoba mendorongnya agar mau bercerita. Ia menarik nafas panjang, lalu menghela perlahan. Nur, sebenarnya aku tidak tahu harus mulai dari mana. Aku takut ini akan menyakitimu, ujarnya dengan suara bergetar. Jantungku berdegup kencang. Aku menggenggam jemariku sendiri, berusaha menenangkan diriku. Tolong Bu, aku harus tahu, pintaku. Bu Limah menatapku penuh iba. Setelah beberapa saat, ia akhirnya mulai bicara.
Setelah kamu berangkat ke Arab Saudi untuk kedua kalinya, Natasha yang awalnya dirawat oleh Fadil diserahkan ke ibu mertuamu, Nur, katanya lirih. Aku mengernyit. Diserahkan, Bu? Bu Limah mengangguk pelan. Iya, Fadil bilang dia sibuk bekerja dan tidak bisa mengurus Natasha sendirian. Tapi Nur, yang terjadi setelah itu benar-benar menyedihkan. Aku menelan ludah, merasakan gelombang kecemasan yang semakin kuat. Maksud ibu apa? Bu Limah mengusap wajahnya, seolah sedang berusaha menenangkan dirinya sendiri sebelum melanjutkan. Ibu mertuamu, dia tidak benar-benar merawat Natasha. Bahkan terkadang Retno dan Eka juga ikut memperlakukannya dengan buruk. Darahku seakan berhenti mengalir. Apa yang mereka lakukan kepada anakku, Bu? Tanyaku dengan suara bergetar. Bu Limah menatapku penuh simpati. Mereka memperlakukannya seperti beban, Nur. Natasha sering dibiarkan sendirian, tidak diperhatikan. Kadang-kadang dia sampai harus menahan lapar karena mereka tidak memberinya makan. Aku terhenyak, dadaku terasa sesak. Ya Allah, bisikku, nyaris tanpa suara. Ada beberapa tetangga yang ingin membantunya, memberikan makanan untuk Natasha. Tapi mereka justru dimarahi dan dimusuhi oleh keluargamu, Nur. Karena itulah, banyak dari mereka yang akhirnya memilih untuk diam, takut terlibat masalah. Lanjutnya, aku menggigit bibirku, menahan isak tangis yang mulai naik ke tenggorokanku. Tubuhku bergetar hebat. Bagaimana mungkin mereka memperlakukan Natasha seperti itu? Dan tidak hanya itu, Nur. Suara Ibu Limah melemah, seolah ragu untuk melanjutkan. Aku menatapnya, ingin tahu apa lagi yang disembunyikannya. Apa lagi, Bu? Bu Limah terdiam sejenak sebelum akhirnya mengatakan sesuatu yang membuat nafasku tercekat. Fadil suamimu, dia sudah menikah lagi. Aku membeku di tempat. Apa? Bu Limah menundukkan pandangannya. Dia menikah dengan anak Pak Kades. Pernikahan mereka cukup meriah waktu itu. Aku merasa seolah langit runtuh menimpaku. Aku terdiam, jantungku berdegup kencang, dan kepalaku terasa pening. Tidak mungkin, Bu. Suaraku tercekat di tenggorokan. Itulah kenyataannya, Nur. Dan kamu tahu siapa yang selama ini ada di rumah saat pemakaman Natasha. Aku hanya menatap Bu Limah dengan pandangan kosong. Iya, itu Amanda. Dia adalah istri Fadil. Aku merasakan dingin merayap ke seluruh tubuhku. Semuanya mulai masuk akal sekarang. Tatapan wanita itu, sikapnya yang seolah bukan orang asing di rumah itu. Air mataku mengalir tanpa bisa kuhentikan. Aku menggigit bibirku, menahan isak tangis yang mulai pecah. Jadi, selama ini, aku benar-benar telah dibohongi. Tanyaku, lebih kepada diriku sendiri. Bu Limah mengangguk pelan. Aku tahu ini berat untukmu, Nur. Tapi aku tidak bisa diam saja. Aku ingin kamu tahu kebenarannya. Aku mengusap wajahku yang basah oleh air mata. Dada ini terasa seperti dihantam palu godam berkali-kali. Bagaimana bisa suamiku melakukan ini kepadaku? Bagaimana bisa mereka semua memperlakukan Natasha seperti itu? Aku mengepalkan tanganku, menahan kemarahan dan kesedihan yang bercampur aduk. Aku tidak akan diam saja. Aku harus melakukan sesuatu. Setelah mendengar cerita dari Ibu Limah, aku segera pamit dan mencoba mencari informasi yang lebih valid dari beberapa warga yang kuanggap bisa dipercaya. Aku tidak ingin gegabah,
Tapi aku juga tidak bisa hanya duduk diam dan meratapi nasib. Dengan dibantu Pak Lebe, aku menemui Ustadz Rosikin, guru ngajiku sewaktu aku kecil. Jika ada orang yang bisa membantuku mencari kebenaran, beliau adalah orangnya. Saat aku dan Pak Lebe tiba di rumah Ustadz Rosikin, beliau menyambut kami dengan wajah penuh tanda tanya, seolah mendengar maksud kedatanganku. Ekspresi beliau berubah. Ada keprihatinan dan keraguan di matanya, seolah ingin menyembunyikan sesuatu. Namun setelah beberapa saat, beliau menghela nafas panjang dan akhirnya mulai bercerita. Apa yang diceritakan oleh Ustadz Rosikin dan Pak Lebe persis yang dikatakan oleh Bu Limah. Awalnya mereka tidak tahu apa yang telah terjadi di rumah ibu mertuaku. Warga pun hanya mendengar bisik-bisik tetangga perlakuan buruk terhadap Natasha. Namun mereka tidak bisa berbuat banyak, karena setiap kali ada yang ingin membantunya, mereka malah dimarahi dan dianggap ikut campur. Perlakuan mereka terhadap warga juga semakin buruk, hingga banyak orang yang memilih untuk diam. Namun setelah beberapa waktu, kebenaran mulai terkuak. Beberapa warga yang melihat kondisi Natasha yang semakin lemah dan sering menangis kelaparan mulai curiga. Sayangnya, ketika warga berusaha menegur, ibu mertuaku dan kedua iparku hanya memberikan janji manis bahwa mereka akan merawat Natasha dengan baik. Mas Fadil pun hanya mengiyakan tanpa benar-benar peduli. Namun kenyataannya, bukan kasih sayang yang diberikan kepada Natasha, melainkan penderitaan yang berujung pada kematian. Aku tidak sanggup lagi menahan air mataku, bukan karena suamiku menikah lagi, tapi lebih kepada pengkhianatan yang ia perbuat hingga anak sematawayangku meninggal dunia. Hatiku hancur berkeping-keping, membayangkan betapa kesepiannya Natasha di saat-saat terakhirnya, tanpa ada yang benar-benar peduli padanya. Ustadz Rosikin juga mengungkapkan bahwa ia sempat tidak setuju dengan pernikahan Mas Fadil dan Amanda. Namun karena ada bukti persetujuan yang menyatakan bahwa aku mengizinkan pernikahan itu, beliau tidak bisa berbuat apa-apa. Bukti itu ternyata palsu. Aku tidak pernah memberikan izin itu. Namun mereka ada bukti percakapanku di WA untuk mendapatkan persetujuan. Dengan dukungan dari Pak Lebe, Ustadz Rosikin, serta beberapa warga yang merasa iba kepadaku, aku akhirnya memutuskan untuk menghadapi mereka. Aku tidak bisa membiarkan ini berlalu begitu saja. Ketika aku tiba di rumah mereka, suasana begitu ramai. Aku berdiri di hadapan mereka, di depan rumah yang dulu pernah aku tinggali bersama suamiku. Semua anggota keluarga Mas Fadil berkumpul di ruang tamu, termasuk dia dan wanita yang kini berstatus sebagai istrinya. Mereka nampak terkejut melihat kedatanganku yang didampingi oleh Pak Lebe dan Ustadz Rosikin. "Nur, ada apa ini?" tanya ibu mertuaku dengan nada ketus. Seperti biasa, aku tertawa sinis. "Ada apa? Kalian masih berani untuk bertanya?" Suaraku menggema di ruangan itu. "Kalian tahu betul kan apa yang kalian lakukan? Dan sekarang aku di sini untuk menuntut pertanggungjawaban kalian." Mas Fadil berdiri dari duduknya. Wajahnya tegang. "Nur, kalau kamu kesini hanya untuk membuat keributan, lebih baik kamu masuk saja dan jadikan masalah ini sebagai masalah keluarga. Tidak perlu mengajak orang lain." Aku menatap mereka satu persatu dengan mata yang masih basah. "Aku ingin meminta keadilan untuk Natasha, anak kandungku, cucumu, yang kalian perlakukan seperti sampah." Mas Fadil menghela nafas panjang, mencoba bersikap tenang. "Jangan bicara sembarangan, Nur. Aku sudah merawat Natasha dengan baik. Kalau ada sesuatu yang terjadi padanya, itu di luar kuasaku." Aku mendengus sinis. "Merawat? Apa yang kamu sebut itu merawat, Mas? Meninggalkannya kelaparan,
membiarkan dia tersiksa dalam penderitaan. Aku menunjuk ke arah ibu mertuaku, Mbak Eka dan Mbak Retno. Kalian semua telah bersalah, bukan hanya membiarkan, tapi juga ikut menyiksanya. Apa Natasha itu bukan darah daging kalian? Apa dia hanya beban? Ibu mertuaku menggeleng cepat. Kamu hanya percaya pada omongan orang luar, Nur. Jangan fitnah kami. Pak Lebih melangkah maju. Suaranya tegas. Ini bukan fitnah, Bu. Banyak saksi di kampung ini yang tahu bagaimana kalian memperlakukan Natasha. Kami semua diam bukan karena tidak peduli, tapi karena kalian mengancam siapapun yang ingin membantu. Dengar itu, Bu. Gak usah mengelak lagi kalian, sambungku. Mbak Eka justru mencibir. Loh, jangan menyalahkan kami saja. Bukankah seharusnya kamu ada di sini untuk menjaga anakmu sendiri? Kamu malah pergi meninggalkannya. Lalu sekarang kamu malah menyalahkan orang lain. Aku menoleh padanya dengan kemarahan yang membara. Aku pergi untuk mencari nafkah, Mbak. Aku pergi untuk memastikan Natasha punya masa depan. Aku percaya pada suamiku sendiri, tapi ternyata dia malah lebih memilih untuk menikahi Amanda daripada mengurus anaknya sendiri. Amanda mendelik marah, tapi aku tidak peduli. Aku berbalik ke arah Mas Fadil. Aku mungkin tidak punya bukti jelas atas kematian Natasha, tapi aku punya bukti pernikahanmu yang penuh dengan kebohongan. Kamu pikir aku akan diam saja? Aku tidak butuh lagi pria seperti kamu. Aku menuntut talak darimu sekarang juga, Mas. Ruangan itu mendadak sunyi. Mas Fadil hanya diam. Wajahnya terlihat kebingungan dan takut. Aku tidak akan mundur. Aku tidak akan membiarkan diriku terjebak dalam kebohongan ini lagi. Aku akan menuntut hakku dan mencari keadilan bagi Natasha. Bagaimanapun caranya. Ustadz Rosikin menambahkan. Dan soal pernikahan Fadil dengan Amanda, ternyata kamu juga sudah membohongi kami, Fadil. Izin yang dulu kamu tunjukkan itu semuanya bohong. Aku sendiri sempat menolak, tapi Pak Kades dan keluarganya terus memaksa kami karena mereka bilang izin dari istri pertamanya sudah ada. Apa kamu kira Allah tidak melihat semua itu, Fadil? Wajah Mas Fadil seketika pucat. Ia mulai terlihat gelisah. Sementara Amanda, istrinya, nampak menunduk, enggan ikut campur dalam perdebatan ini. Aku tidak butuh penjelasan apapun darimu lagi, Mas. Aku hanya ingin satu hal, talak, ucapku lantang. Seisi ruangan mendadak sunyi. Mas Fadil terdiam, wajahnya sedikit pucat. Amanda yang duduk di sebelahnya juga nampak terkejut. Sementara ibu mertuaku dan kakak iparku, Retno dan Eka saling berpandangan. Nur, jangan gegabah. Suara Mas Fadil terdengar gugup. Aku tertawa sinis. Gegabah katamu, Mas. Setelah semua yang kamu lakukan padaku, kamu mencampakkan aku dan anak kita demi wanita lain. Kamu bahkan tidak peduli bahwa anakmu sendiri mati karena kelaparan dan penganiayaan. Kamu pikir aku masih mau untuk bersamamu, Mas? Suaraku meninggi, nyaris berteriak. Mas Fadil hanya diam sambil menelan ludah. Aku tidak peduli lagi. Dengan dukungan dari Pak Lebih dan Ustadz Rosikin, aku segera mengurus perceraianku. Mas Fadil akhirnya menyerah dan menjatuhkan talak di depan saksi. Sejak saat itu, aku resmi terbebas dari belenggu pengkhianatan. Waktu berputar begitu cepat. Setelah perceraian resmi menurut hukum, hidupku perlahan membaik. Aku bekerja dengan giat, membangun hidupku kembali tanpa bergantung kepada siapapun. Aku kembali menemukan kebahagiaan meski hidupku sendiri. Tanpa Mas Fadil, tanpa keluarga mertua yang kejam, aku merasa bebas, seolah beban berat yang selama ini menghimpit dadaku, kini telah terangkat. Sementara itu, kehidupan Mas Fadil justru berantakan. Setelah perceraianku dengannya,
Pernikahannya dengan Amanda berubah menjadi mimpi buruk. Amanda merasa tertipu dan dimanfaatkan oleh keluarganya. Harta yang dia bawa dari keluarganya perlahan dikuras oleh ibu dan saudara-saudara iparnya. Konflik terus-menerus terjadi di dalam rumah tangga mereka. Akhirnya, ayah Amanda, Pak Kades, turun tangan, marah besar karena putrinya diperlakukan seperti sapi perah oleh keluarga Mas Fadil. Pak Kades mendesak putrinya untuk menceraikan Mas Fadil. Tanpa pikir panjang, Amanda pun menggugat cerai dan kembali ke rumah orang tuanya. Mas Fadil yang kini tidak memiliki istri dan tidak lagi mendapatkan sogokan finansial dari Pak Kades, kini jatuh miskin. Karirnya hancur dan dia pun dijauhi oleh banyak orang karena telah mempermainkan wanita yang pernah mencintainya. Aku mendengar kabar bahwa kini Mas Fadil hidup dalam keterpurukan, namun aku tidak mau lagi peduli. Aku sudah selesai dengan dia dan keluarganya. Kini aku hanya fokus pada kebahagiaanku sendiri. Aku mungkin tidak memiliki banyak hal, tapi aku memiliki sesuatu yang lebih berharga. Kebebasan dan ketenangan jiwa. Aku tersenyum menatap masa depanku, yakin bahwa hidupku akan jauh lebih baik tanpa mereka.